rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast Obsasi Rabain, tempat kita ngobrol santai, berbagi informasi seputar layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Dan hari ini kita akan berbincang santai dengan Dr. Leni dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Sedunia. Halo. Ya, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Dan kita akan lebih kenal dekat dengan penyandang disabilitas ya Dok ya, apa itu disabilitas, macam-macamnya, hingga pelayanan prioritas yang bisa mendukung mereka menjalani hidup lebih baik, tepatnya layanan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Rabain. Oh iya, podcast kita hari ini ada sponsor nih, sudah mulai ada sponsor nih Dok, dari Manda Ocha, keripik-keripik dari Manda Ocha, terima kasih. Dan yang penasaran dengan keripiknya bisa langsung ke Mbak Asid aja. Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut hari ini narasumber kita, Dr. Leni Koppen, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, yang juga aktif sehari-hari melayani di Poli Rehab Medik ya Dok ya. Oke, halo dokter, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu Ceni. Semakin menyala nih Bu Ceni. Menyala ya. Boleh dong. Terima kasih Dok. Nah, ini untuk Obsasi Rabain ini. Silakan Bu Dokter perkenalkan diri sedikit agar pendengar yang mendengarkan podcast Obsasi Rabain hari ini bisa mengenal lebih dekat lagi. Halo, selamat pagi, terutama masyarakat Muara Enim ya. Perkenalkan, saya Dr. Leni Koppen, SPKFR. Sehari-hari saya bertugas di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Muhammad Rabain. Bagi rekan-rekan yang sudah pernah berkunjung ke Rehab Medik, pasti tahu ya Dok ya. Sudah pernah ketemu dengan saya. Senang sekali saya diberi kesempatan oleh pihak PKRS Rumah Sakit untuk sedikit sharing kita ya. Bu Ceni, untuk berbagi mengenai teman-teman kita yang kebetulan sebagai penyandang disabilitas. Nanti lebih cerita lebih banyak lagi. Baik, karena memang kita sering banget nih Dok mendengar istilah disabilitas, tapi kita kurang paham nih Dok apa maknanya. Jadi apa sih Dok sebenarnya yang dimaksud dengan disabilitas itu, dan apa bedanya dengan penyandang disabilitas? Silakan Dok. Oh ya, jadi kita sebetulnya kalau secara simpelnya definisi atau arti dari disabilitas itu bisa tertuang di undang-undang resmi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau saya nggak salah ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu sudah memuat definisi dari disabilitas ya. Nah, kalau saya bisa sarikan dengan kalimat yang simpel bahwa disabilitas itu adalah adanya hambatan fisik dan atau mental yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan hambatan untuk seseorang dapat berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. Jadi itu definisi dari disabilitas. Kalau penyandang berarti individu yang mempunyai hambatan fisik dan mental tersebut. Jadi bicara disabilitas nih Dok, kira-kira apa saja nih Dok jenis disabilitas itu yang umum kita temui, dan apa benar disabilitas itu membuat
orangnya nggak bisa apa-apa. Oh. Kalau ke tadi Ya, kalimat terakhir terakhir dari ya. Bu Jenny ya, Serem ya? otomatis kita banyak Serem yang ya? nggak setuju ya. Setuju. Memang betul tadi kembali kita ke definisi ya, Ya, ada ada hambatan. hambatan. Namun bukan berarti tidak punya kemampuan. Nah, jadi kita balik lagi disabilitas. Jadi kita jangan fokus pada disabilitasnya, tapi sebetulnya bisa kita agak agak steer sedikit ke Iya, bukan disabilitas. Bahasa Inggris disabilitasnya disability. iya. Tapi itu kita bisa jadikan ke arah yang lebih positif Positif. menjadi this is This ability. is ability. Jadi bukan disability but this is ability. Disability. Artinya ada kemampuan. Nah, Kemampuan. kita balik pertanyaan awal bahwa Ya, disabilitas itu banyak macamnya. Nah, kenapa ya. kita perlu mengenal Oh ya, macam-macam ini ya tadi karena masing-masing disabilitas akan beda kebutuhan. Jadi ya. disabilitas apa maka kebutuhannya akan berbeda. Jadi secara umum disabilitas itu kita bagi menjadi 3. Yaitu pertama tadi disabilitas fisik, yang kedua disabilitas mental, yang ketiga adalah disabilitas ganda. Artinya bisa fisik dan mental. Bisa Nah, fisik keduanya ya, Dok sendiri ya. itu contohnya tunanetra, artinya tidak bisa melihat. Kemudian ada tunadaksa, ada Tunadaksa. tunawicara, ada tunarungu. Itu yang terkait dengan organ-organ sensori. Jadi kadang juga bisa ada yang bilang sebagai disabilitas sensorik. Nah, yang kedua tadi disabilitas mental. Nah, secara garis besar disabilitas mental ini terkait pada orang-orang dengan tingkat intelektual yang di bawah rata-rata. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang baru nih namanya. Kalau dulu-dulu belum ada istilah ini, yaitu tunalaras. Tunalaras. Jadi tunalaras itu adalah yang orang-orang atau individu yang kurang dapat menyerasikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Contohnya misalnya autisme atau ADHD. Nah, kalau yang ketiga adalah disabilitas ganda, artinya dia punya keterbatasannya 2, baik fisik dan mental. Gabungan dari yang tadi sudah Keduanya ya, Dok ya. Baik nih, kalau soal penyebab disabilitas itu biasanya muncul karena apa ya, Dok? Apakah semuanya bisa disegah? Karena seringkali kita dengar kata rehabilitasi itu tadi, Dok. Dan kenapa rehabilitasi itu penting untuk teman-teman kita disabilitas? Oh ya, baik. Ke yang pertama dulu ya, Bu Jenny ya, Dok. soal penyebab. Ya. Jadi penyebab disabilitas itu sendiri sebetulnya multifaktorial. Jadi enggak hanya satu penyebab yang menyebabkan disabilitas. Dan sebetulnya istilah sebab itu menjadi agak kurang tepat. Jadi kalau kita bilangnya itu adalah faktor resiko. Oh, faktor resiko. Faktor resiko. Lebih enak ya, Dok ya? Jadi enggak penyebab tertentu sudah memastikan dia akan disabilitas, enggak. Jadi kita bilangnya faktor resiko. Jadi resikonya itu yang paling banyak yaitu pertama ya faktor genetik, faktor bawaan. Yang kedua faktor infeksi. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini termasuk lingkungan sekitar atau obat-obatan yang digunakan. Nah, itu yang termasuk dengan faktor resiko tadi. Faktor resiko. Nah, terkait dengan rehabilitasi tadi, Dok? Nah, rehabilitasi itu sebetulnya proses ya, suatu proses untuk mengembalikan agar seorang individu itu bisa melakukan partisipasi yang optimal di dalam aktivitas dia sehari-hari. Jadi itu sebenarnya kita kalau bedain antara rehabilitasi sama habilitasi. Jadi kalau rehabilitasi sebelumnya dia sudah punya kemampuan itu. Misalnya kan kecelakaan nih, kemudian diamputasi. Awalnya kan dia udah bisa jalan. Tapi karena ada kecelakaan, dia diamputasi, dia kehilangan kemampuan untuk jalan. Nah, itu supaya kita memberikan kembali kemampuan yang dia sudah punya dan optimal lagi, itu artinya dia memasuki proses rehabilitasi. Nah, tapi kalau habilitasi itu memang adalah suatu proses yang kita memberikan kemampuan yang memang sebelumnya dia belum punya. Misalnya pada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, kan memang dari awal misalnya dia memang
sulit untuk duduk, sulit untuk berdiri, dan sebelumnya dia belum punya kan kemampuan itu. Nah, itu kita bilangnya sebagai habilitasi gitu. Jadi benar-benar hubungan ya deh dengan disabilitas itu tadi ya dok ya. Nah, di Rumah Sakit Rabain ini dok ada layanan rehabilitasi medik yang sangat membantu. Bisa dong dijelaskan apa saja dok layanan tersedia di rumah sakit kita, karena kadang-kadang ada yang ragu nih karena datang dengan pakai BPJS Kesehatan nih dok untuk layanan rehabilitasi. Sebenarnya gimana prosedurnya ya dok? Susah nggak nih kalau pakai BPJS dok? Betul, terima kasih ya, pertanyaan ini berguna banget ya Bu Jenny ya. Jadi sebetulnya ya rehabilitasi medik ya sama seperti poli-poli yang lain ya Bu. Alurnya juga sama, yang harus ada rujukan dari FKTP. Cuman yang agak sedikit membedakan memang kalau ke rehabilitasi medik itu kita nggak dari FKTP awal. Jadi dari FKTP itu memang ke DPJP terkait. Nanti ada penilaian dari DPJP yang terkait, yang berdasarkan penilaian DPJP membutuhkan tindakan rehab medik akan dikonsulkan ke kami gitu. Kalau mengenai layanan rehabilitasi medik itu sebetulnya sudah cukup lama ya dari Rumah Sakit Rabain ini, karena kebetulan dokternya sudah ada dari dulu. Dan kalau untuk rumah sakit lain mungkin ada relatif baru karena memang masih cukup jarang dokternya. Nah, untuk rentang pasien yang bisa kami layani itu bisa dari anak-anak sampai ke lansia. Jadi ada beberapa kasus tertentu atau yang lazim sering dikonsulkan ke rehabilitasi medik, misalnya pada anak-anak dengan anak-anak gangguan tumbuh kembang seperti autism, ADHD, sindrom Down atau cerebral palsy, atau anak-anak dengan yang gangguan kurang stimulasi, dia kurang terlambat bicara, istilahnya banyak dikenal sama ibu-ibu. Terus kalau untuk yang rentang usia pertengahan paling banyak itu pada kasus trauma, habis kecelakaan, patah tulang atau apa habis setelah operasi. Sedangkan untuk lansia ya sifat-sifat yang nyeri lutut karena proses penuaan, sakit pinggang, terus stroke. Nah, itu dari dokter saraf sering sekali memang. Yang sering didengar tuh saraf kejepit. Betul. Nah, itu sakit pinggang, nyeri pinggang, saraf kejepit. Jadi itu cukup bisa dibantu oleh tim rehabilitasi medik, bukan saya saja. Jadi kita ada tim ya, ada dokternya, ada fisioterapisnya, ada okupasi terapi gitu. Lengkap, luas dan lengkap. Bisa menggunakan BPJS ya dok? Tadi ya dok ya? Iya, sesuai asesmen dokternya. Jadi selama dokternya menilai, memeriksa memang pasien membutuhkan tindakan rehabilitasi medik, pasien BPJS bisa mendapatkan layanan. Aman. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin tentang fasilitas umum dok. Penyandang disabilitas itu kan sering membutuhkan prioritas khusus nih dok. Nah, sejauh ini menurut dokter Leni sendiri, lingkungan rumah sakit kita ini sudah termasuk yang ramah disabilitas belum ya dok ya? Soalnya pelayanan itu menjadi perhatian benar dok, fasilitas umum di rumah sakit. Baik. Betul loh itu. Jadi sebetulnya secara undang-undangnya pun itu ada hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kondisi mereka. Kalau kita secara umum lihat di transportasi di kota-kota besar itu rata-rata sih sudah mulai ramah dengan orang-orang yang disabel. Kalau di rumah sakit kita ya Bu Jenny masih dalam proses pembelajaran. Tapi itu sudah kita mulai nih. Sudah mulai di poli rehabilitasi medik karena kita kan memang pendaftarannya udah nggak di depan lagi loh. Jadi sudah kita sudah punya ibaratnya itu one gate system di rehab medik. Jadi kan kita memang banyak nih pasiennya anak-anak, pasien lansia. Jadi kan agak cukup menyulitkan kalau mesti daftar di mana, nanti polinya di mana. Di poli ya dok ya, biasanya kan jauh ya dok ya. Nah sekarang sudah dari sejak 6 bulan yang lalu ya Kak, 6 atau 1 tahun yang lalu sudah kita mulai pendaftaran langsung bisa
area yang sama. Yang sama. Jadi Tidak terlalu cukup jauh. membantu yang pakai kursi roda kan Iya, langsung ke sana, langsung. nggak bolak-balik. Iya. Tapi Ada yang mungkin mana nih, akan Dok, ya? dikembangin lagi secara umum dari rumah Secara umum. sakit gitu, kayak ada loket khusus atau apa. Oke, baik Dok. Jadi fasilitasnya sudah mulai diperbaiki, terus yang BPJS digunakan bisa menggunakan BPJS untuk yang benar-benar penyandang disabilitas. Nah, sekarang apakah ada batasan umur nih Dok untuk terapi di rehabilitasi medik tadi Dok? Misalnya nih, kalau sudah 5 tahun tidak boleh terapi lagi, atau kalau sudah 2 kali seminggu harus 3 bulan sekali. Soalnya kemarin ada pertanyaan nih Dok, melalui PIPP di Humas nih Dok, PIPP di Humas. Pertanyaannya, kenapa kalau anak umur sudah di atas 5 tahun, tidak boleh lagi terapi seminggu 2 kali, mesti 3 bulan sekali, padahal anak saya masih membutuhkan terapi itu. Bantu jawab dong Dok. Baik, saya coba bantu jawab Iya. ya. Sebetulnya keputusan atau penentuan suatu pasien itu bisa mendapatkan tindakan rehabilitasi medik itu ditentukan dari asesmen awal dari dokternya. Nah, jadi memang bergantung pada asesmen ini. Jadi Iya. dari hasil asesmen itu kan bisa kita tentukan, oh memang butuh tindakan rehab medik di rumah sakit. Iya. Atau setelah di asesmen ternyata, oh dia butuh tindakan rehab medik, tetapi jenisnya tuh nggak ada layanannya di rumah, belum ada layanannya di rumah sakit kita. Dan dalam kondisi yang seperti itu biasanya saya rujuk dan saya kasih tahu info di mana yang bisa. Terus yang ketiga, memang ternyata setelah diperiksa, diakses, ternyata walaupun dia ada disabel atau dia pun ada keluhan, ternyata sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh pasien itu tindakan rehab medik tapi di rumah istilahnya. Nah, itu biasanya akan saya ajarkan program edukasi latihan atau apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Nah, itu berdasarkan asesmen tadi. Ya. Terus kalau pertanyaannya mengenai misalnya khusus nih kita fokus pada anak misalnya ya. Adakah batasan misalnya setelah 5 tahun nggak boleh terapi lagi? Itu sebetulnya tidak ada. Jadi tidak ada, ya, jadi tetap kembali kepada asesmen awal tadi. Menentukan dia masih butuh nggak sih terapi, atau dia tidak butuh, sudah mulai bisa kita switch yang melakukan peran utama terapinya bukan terapis lagi tapi pada orang tua. Atau kalau misalnya memang ketika sudah mulai masuk usia sekolah, di rata-rata sekitar 7 tahun, mungkin dia lebih cocok sekolah. Sekolahnya nanti bisa ditentukan lagi sesuai asesmen. Dia bisa sekolah di sekolah biasa dengan pendampingan, atau sekolah homeschooling, atau dia akan lebih cocok di SLB. Jadi memang kembali ke asesmen tadi, pentingnya asesmen untuk menentukan hal apa yang paling dibutuhkan oleh si pasien atau si anak itu. Kira-kira nih Dok, dengan 5 tahun terapi biasanya kasusnya apa Dok? 5 tahun terapi. Panjang soalnya Dok, 5 tahun itu Dok. Biasanya. Nah itu memang kalau keberagaman, kalau kita ngomongin soal disabilitas pada anak itu cukup variatif ya, Bu Ceni. Jadi nggak bisa kita bilang satu persatu case. Kita misalnya ambil contoh nih Down syndrome. Nah, Down syndrome itu cukup kompleks ya, Bu ya. Jadi ketika dilahirkan langsung tahu, sebetulnya langsung bisa tegak diagnosisnya dia sindrom Down. Jadi anak dengan sindrom Down di awal kan dia akan mengalami keterbatasan untuk motorik kasar yang paling akan muncul duluan selain yang lain ya. Saya membicarakannya dari sudut rehab medik ya. Kalau misalnya dokter anak akan bedakan misalnya nanti bisa screening jantung, screening THT gitu-gitu ya. Nah, kalau dari rehab medik mungkin di awal-awal tahun pertama kita akan fokus pada kemampuan motorik kasarnya. Nah, nanti mungkin di terapi untuk dia bisa belajar mengangkat kepala dengan bagus, kemudian bisa duduk, bisa berdiri, itu sesuai dengan milestone yang anak-anak biasa harus capai, tapi pada anak sindrom Down mungkin akan butuh waktu yang lebih lama. Motorik kasar tadi apa nih Dok? Motorik kasar itu tadi. Sabar obsesi rabain. Itu paham tadi. Ya, Dok? Ya, balik ya. Jadi anak itu ada tumbuh dan berkembang. Jadi kalau
bertumbuh itu artinya dari kecil, dari ukurannya kecil menjadi besar. Besar. Nah, itu biasanya kita bisa ngelihatnya dari berat badannya, dari tinggi badan, Iya. atau dari lingkar kepala. Nah, kalau perkembangan itu ada 4 Ada 4. item yang kita periksa. Balik lagi, perkembangan itu kalau artinya simpelnya ya, dari tidak bisa menjadi Jadi bisa. Jadi yang dinilai dari 4 itemnya. Pertama, motorik kasar yang saya Ya, bilang. iya, Motorik kasar itu. halus, kemampuan berbahasa, dan kemampuan berinteraksi, personal sosialnya. Nah, motorik kasar tadi itu tadi kemampuannya. Bayi waktu lahir kan cuman bisa baringan. Iya. Nah, nanti dia setelah usia 2 bulan dia mulai bisa miring, angkat kepala. Kemudian 4 bulan bisa tengkurap, bolak-balik. Oh, itu Nanti ya, Dok, ya. nanti dia bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, sampai nanti akhirnya usia 5 tahun dia bisa jalan dengan bagus. Nah, itu Iya. namanya motorik kasar. Motorik kasar. Nah, untuk balik lagi ke anak Down syndrome Down tadi syndrome, ya, ya. mungkin awalnya akan fokus di situ. Iya. Nah, nanti sudah ternyata bagus nih, perkembangannya bagus, tercapai, anaknya udah bisa nih duduk, bahkan bisa jalan. Ternyata ditemukan lagi. Biasanya sih akan mengikuti. Kan kemampuan dia berbahasa baru akan kita nilai rata-rata di usia 2 tahun. Ternyata anaknya belum bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti dia nanti akan ada terapi tambahan lagi. Jadi sifat terapi pun nggak monoton, nggak cuman itu aja. Jadi kita juga tergantung perkembangan si anak. Jadi dia saat ini dia ternyata butuhnya ini. Nanti dengan berkembangnya, dengan waktunya dia, oh ternyata sekarang dia malah butuh di bagian yang lain. Nah, makanya mungkin bisa sampai 5 tahun. 5 tahun tadi ya, Dok ya. Benar-benar panjang sebenarnya, Dok. Pada kasus-kasus tertentu. Jadi nggak semua kasus yang seperti itu. Artinya capaian-capaian sudah ada ya, Dok ya. Jadi jelas nih, misalnya, oh tahun pertama kita maunya ini loh fokusnya. Nanti oh ternyata udah tercapai nih targetnya, tercapai. Kita beralih yang lain yang memang dia ada butuhnya apa. Atau misalnya targetnya nggak tercapai, berarti kita mikirnya harus modifikasi nih. Ternyata misalnya anaknya nggak bisa nih jalan, tapi kita bisa pikirin gimana dia tetap bisa bergerak. Misalnya mikirin dia butuh alat bantu, misalnya pakai kursi roda atau alat bantu jalan atau apa. Makanya sifat terapi rehab medik tuh fluktuatif banget. Nah, jadi variatif juga ya, Dok ya. Jadi tergantung asesmennya. Makanya kembali lagi ke asesmen awal ya, Dok ya. Lagi sudah 5 tahun Iya, ya, Dok ya. Sudah dengan ini. Artinya memang bukan berarti tidak bisa ya, Dok ya. Kembali ke asesmen awal tadi ya, Dok ya. Semoga lebih jelas ya, Dok ya. Karena itu memang menjadi pertanyaan kemarin, Dok. Jadi kita yang tidak terlalu paham, hari ini bisa disampaikan. Terima kasih, Dok. Nah, terus kita kadang juga lupa nih, Dok, penyandang disabilitas itu juga kan punya mimpi besar nih, Dok. Nah, apa sih, Dok, yang bisa dilakukan kita kepada masyarakat agar senantiasa mendukung penyandang disabilitas itu, Dok? Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya para penyandang disabilitas itu punya hak yang sama. Jadi mereka itu sebetulnya nggak beda, cuman hanya beragam gitu. Jadi ada variasi. Jadi mau bermimpi sebesar apapun itu boleh gitu. Jadi memang haknya ya, Dok ya. Memang haknya. Jadi kita sebagai orang yang ada di sekitar dari penyandang disabel, ya tidak boleh memberikan stigma bahwa mereka tidak bisa. Bahkan mungkin pada para penyandang tuh ada yang kemampuan lebih loh. Ibaratnya kan ada yang bilang ada kekurangannya tapi ternyata dia dikasih Tuhan yang lebih di bidang yang lain gitu. Jadi yang pentingnya dari kita sih kita hindarin stigma bahwa mereka tidak bisa atau tidak mampu, dan kita bisa fasilitasi. Kita mendukung, memberikan support yang baik selama mereka ada kemauan, niat, dan usaha untuk mencapai mimpi. Mimpi orang kan beda-beda. Kita hanya support, bisa support, memberikan support, motivasi, atau kalau misalnya memang kita ada fasilitas tertentu yang bisa membantu mereka, sangat diharapkan. Seperti yang Rumah Sakit Rabain
lakukan sekarang ya dok ya, lengkapi polinya ya dok ya. Iya. Oke, nah kembali ke pertanyaan awal yang mungkin kita menjadi lebih enak deh ngobrolnya hari ini adalah mengapa dok kita memperingati Hari Disabilitas itu dok? Hari disabilitas itu diperingati secara internasional Iya, ya. internasional soalnya dok itu tadi. Karena teman kan nggak tahu nih dok yang mana disabilitas, pada yang enggak, karena memang khusus di polinya tersendiri. Iya. Jadi kalau menurut saya pentingnya kita Iya. merayakan Hari Disabilitas itu kembali ke kita, Iya. mengingatkan kembali bahwa mereka ini ada di lingkungan kita yang paling dekat. Iya. Jadi ketika kita ingat, kita bisa aware, oh Iya. ada keberadaan mereka. Iya. Terus yang kedua itu tadi, balik lagi. Jadi semakin kita ingat, kita bisa menyadari bahwa ada keberagaman di sana. Kemudian ada hak mereka yang harus kita penuhi. Kemudian juga bisa bahwa kalau kita semuanya memberikan dukungan, support dan segala yang tadi seperti dibicarakan, stigma jelek akan mereka tuh bisa terkikis sehingga kita menganggap orang disabel, nggak ada orang disabel, yang ada tuh oh dia hanya ragam saja, beda variasi normal. Oke, closing statement nih dok. Boleh. Closing statement silakan buat Bu Dokter. Apakah masih ada orang yang memandang disabilitas itu sebelah mata? Karena kan kita tidak boleh diskriminatif dok. Ya, silakan dok. Kalau dari saya memang mungkin secara di masyarakat sih stigma itu masih ada ya. Kita memang nggak menutup kenyataan itu. Nah, dari saya sih kita upaya menambah ilmu pengetahuan, menambah jejaring kita mengenai situasi disabilitas ini, sehingga dari kita juga setidaknya bisa memberikan influence ke masyarakat terdekat kita saja, dari keluarga atau dari teman kerja. Jadi ketika kita ketemu pada situasi yang melibatkan orang-orang dengan penyandang disabel, kita bisa memberikan influence kita, memberikan support bagi mereka, sehingga mereka paling nggak merasa nyaman dan tidak merasa dibedakan, tidak diskriminasi. Itu saja. Oke. Tapi memang pada pemerintah pun kita sudah apresiasikan. Kan ada formasi khusus kan untuk P3K atau PNS. Iya, semua sudah mulai ya dok ya. Dari pemerintah pun udah mau mulainya. Mulai di jalan raya, mulai kemarin. Kalau nggak salah juga ada aturan tertentu ya, perusahaan itu harus berapa persen pegawainya dengan disabilitas. Nah itu salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah. Apresiasinya bahwa tidak boleh diskriminasi. Iya. Oke, sahabat Obsesi Rabain dimanapun Anda berada, obrolan hari ini benar-benar yang inspiratif tentunya. Terima kasih Bu Dokter Leni sudah berbagi cerita dengan kami dan pengetahuannya. Jadi teman-teman penyandang disabilitas itu bukan berarti tidak bisa ya dok ya. Mereka hanya butuh kesempatannya yang sama. Betul. Setuju sekali, kesempatan yang sama. Jangan lupa buat teman-teman yang butuh layanan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, siap membantu tentunya rumah sakit, dan semua layanan bisa diakses menggunakan BPJS ya dok ya, menggunakan BPJS, jadi jangan khawatir soal biaya. Jadi buat masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi medik di rumah sakit umum, kita bukanya Senin sampai Jumat ya dok? Iya betul. Senin sampai Jumat, pendaftarannya nih Senin sampai Kamis di jam 7.30 sampai jam 12, hari Jumat 7.30 sampai dengan jam 10. Dokter Leni standby nih. Dokternya ada bersama satu lagi dok? Dokter Sri Wahyuni, SPRM Mas. Oke, tempatnya dok? Biasa di Poli Rehabilitasi Medik di dekat Pavilion. Di Pavilion. Baik, jangan lupa hari ini ada keripik nih, boleh coba. Bisa tanya di kami untuk berikutnya, karena benar-benar ngobrol pas banget nih buat nemenin kita ngobrol hari ini. Akhir kata, saya Ceni pamit. Jangan lupa follow akun media sosial Rumah Sakit Rabain untuk konten-konten berikutnya. Ini ada pantun nih dok. Ke pasar membeli mangga dirujak dengan terasi. Rumah Sakit Rabain sangat bangga punya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa, selamat Hari Disabilitas Internasional 2024. Kita semua sama tanpa memandang
kondisi fisik dan mental. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu hargai sesama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Leni. Sama-sama. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabani menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami.